Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ucapkan salam sejahtera buat bapak ibu semuanya di seluruh Nusantara. Doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, di video kali ini ya kita review kembali untuk simulasi penghutang suara di TPS pemilu tahun 2024 ya. Jadi sebelum pemilihan dimulai, maka anggota atau ketua KPPS itu memberi sumpah kepada anggotanya ya. Kemudian ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara ya, dari mendaftar hingga mencelupkan tinta. Yang pertama, ketua KPPS dibantu KPPS 2 dan KPPS 3 membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara ya. Jadi TPS 1, TPS KPPS ketua dibantu oleh KPPS 2 dan 3 membuka kotak suara yang diberi dari PPK atau PPS. Setelah itu mengidentifikasi dan menghitung jenis dokumen dan peralatan. Nanti kita bahas untuk next video ya, jenis-jenis peralatan yang di dalam kotak dan di luar kotak ya. Memastikan sampul yang berisikan surat suara itu masih disegel. Ini yang di amplop coklat ini ya, tentunya masih disegel. Kita tunjukkan kepada warga dan saksi ya. Memastikan kondisi kotak suara sudah kosong dan menunjukkannya kepada pengawas TPS ya. Artinya kalau kotak suara sudah nggak ada, kosong, berarti surat suara itu sudah terhitung semua, sudah habis di kotak suaranya itu. Kemudian setelah itu menutup dan menyegel kembali ya untuk kotak suaranya ya. Ketua KPPS menyegel kembali kotak suara baik dari presiden maupun dari 5 kotak suara. Setelah itu menghitung dan menguji surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan untuk masing-masing jenis pemilu ya. Artinya untuk tambahan 2% ini adalah setiap surat suara. Membagikan surat suara sudah sesuai dengan dapil ya. Kemudian KPPS memberikan salinan daftar pemilih kepada saksi dan pengawas TPS ya. Jadi itu langkah-langkahnya setelah dibuka ya. Maka untuk KPPS memberikan surat ya, surat salinan DP daftar pemilih kepada saksi atau pengawas. Ketua memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS ya mengenai jumlah suara-suara yang diterima, tata cara pemberian suara, tata cara menyampaikan keberatan, pemantauan dan pemantauan pemilu, bagian tugas anggota KPPS. Ini dijelaskan oleh ketua KPPS ya. Lanjut ya. Jadi nanti untuk pemilu 14 Februari ya semoga lancar ya, tidak ada kendala ya. Lanjut, untuk KPPS meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih dan memeriksa tinta pada seluruh jari tangan ya. Jadi di KPPS 4 ini mengecek ya. Setelah itu KPPS 4 memeriksa C pemberitahuan ya, dan meminta pemilih menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan ya. Jadi setelah ngecek jari tangan ada tinta atau titiknya, baru ngecek KTP atau suket. Jika tidak ada menunjukkan KTP elektronik atau suket, dapat menunjukkan fotokopi ya, fotokopi KTP elektronik atau suket. KPPS memberikan nama pemilih sesuai dengan salinan DPT, DPTB, serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan ya. Ini tugas KPPS 4 ya. Cek di layar atas ya, sebelah kanan. Ini salinan DPT ya, formulir kapuk daftar pemilih ya. Salinan DPT, formulir AKAPKO, Kabupaten Kota Daftar Pemilih ya. Ini tugas KPPS 5, masih KPPS 4. Apabila ada pemilih yang tidak terdapat dalam DPT dan DPT, KPPS memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik ya. Dan pemilih tidak terdapat dalam DPT dan DPTB, cek DPT online ya. Kalau nggak ada, Bapak Ibu bisa ngecek di DPT online. Lanjut, pemilih menuju KPPS 5 ya. Ini tugas KPPS 5 ya.
Pemilih mendatangi formulir model C daftar hadir DPT ya. Bagi pemilih DPT dan DPT, pemilih mendatangani formulir model setelah absensi oleh KPPS 5, pemilih dipersilakan duduk di tempat yang telah disediakan ya. Pemilih menuju meja KPPS 1, 2, dan 3 ya. KPPS 2 menerima dan mengurutkan C pemberitahuan, model A surat pindah memilih KPU dan KTP elektronik atau sertifikat sebagai dasar pemilih mendapatkan surat suara atau 5 surat suara ya. Jadi setelah kita menunggu dari KPPS 5, maka nanti akan dipanggil oleh ketua dan KPPS 1, 2, dan 3 ya, untuk diberi surat suara ya. Ketua KPPS menyiapkan dan mendatangi surat suara sebelum diberikan ke pemilih, maka 5 surat suara itu harus sudah ditandatangani. Misalnya surat-surat dapat dibantu oleh KPPS 2 dan KPPS 3 dengan menuliskan nomor dan alamat TPS ya. Nanti ketua dibantu oleh anggota KPPS 2 dan 3. Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih ya, dan nanti ketua KPPS itu bisa menyampaikan kepada pemilih untuk memeriksa surat suara sebelum dibawa ke bilik suara, serta mengingatkan pemilih tidak membawa handphone atau alat perekaman lainnya ke bilik suara ya. Jadi dilarang keras ya untuk membawa alat coblos ataupun handphone ya ke bilik suara. Setelah menerima 5 surat suara tadi, pemilih bisa menuju ke bilik suara untuk melakukan pemberian surat suara dengan cara mencoblos dengan alat yang disediakan ya. Jadi di situ sudah disediakan untuk alat coblosnya ya. Pemilih bisa membuka satu persatu baru mencoblos. KPPS 3 mengumpulkan C pemberitahuan model A surat pindah memilih KPU setelah memilih mendapatkan surat suara ya. Setelah pemilih mencoblos ke bilik suara, nah sekarang pemilih menuju anggota KPPS 6 dan 7 ya. Nah, KPPS 6 dan 7 di sini, KPPS 6 itu mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. Ini kayaknya ringan tapi harus jeli ya. Anggota KPPS 6 harus jeli ya. Kemudian setelah selesai memasukkan 5 surat suara, maka KPPS 7 meminta pemilih untuk mencelupkan salah satu jarinya hingga kuku ya pemilih keluar dari TPS ya. Terima kasih, itu simulasi berkaitan kalian pemilu tahun 2024 dan tugas KPPS 1 sampai 7 ya. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan tetap semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.